Audio Jungle. Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan selamat datang di segmen cerita sebelum tidur. Jadi segmen ini akan membahas tentang manga anime. Jadi mungkin buat kalian yang tidak suka dengan spoiler, disarankan untuk tidak menonton video ini. Jika kalian suka spoiler, silahkan dilanjut video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Di sini Mimin bakalan bacain manga anime yang berjudul Gotobu no Hanayome. Chapter 86 sampai chapter 87. Mungkin dari kalian penasaran dengan terusannya, jadi Mimin buatin aja manganya sambil menunggu season 3-nya keluar. Jadi ini gambarannya saja ya teman-teman. Mohon maaf Mimin tidak bisa memberikan potongan-potongan manganya karena mungkin akan terkena copyright. Jadi Mimin bakalan cerita saja di sini. Setelah terakhir mereka bisa ke sekolah, Chiputaro ketemu dengan Rena di pinggir danau, lalu memberikan sebuah album foto kepada Rena. Katanya itu adalah hadiah ulang tahun buat si kembar 5 dan Rena suruh ngasih ke mereka. Chiputaro juga berterima kasih kepada Rena karena kalau nggak ada dia, mungkin dia bakalan hidup sendirian, kata Chiputaro. Pas Chiputaro pergi, datanglah si Yotsuba yang ternyata Itsuki itu nyamar jadi si Rena karena suruhan Yotsuba juga sih. Si Itsuki mau ngelurusin masalahnya, tapi Yotsuba tetap gak mau, kekeh dia. Gak mau diceritain ke siapa-siapa. Setelah itu, diceritakan ketika si kembar 5 masih SD. Di sana mereka sedang belajar mengenai labu nih. Nampak aneh sih, cuman ya namanya anak SD kan ya. Mereka belum pernah melihat labu ternyata. Di luar hujan teman-teman. Kita lanjut saja. Terus si kembar 5 itu berjalan-jalan. Lalu ketemulah sama si pelatih sepak bola. Di sana pelatih itu memanggil mereka. Katanya, "Hai, si kembar yang ada di sana," katanya gitu. Mereka langsung ke arah pelatih tersebut. Tapi pelatih yang mirip Maradona itu malah salah menebak orang. Karena emang waktu SD itu mereka sulit dibedakan. Nampaknya om-om itu udah kenal dekat dengan mereka. Mereka di situ entah mau nanem atau mau beli labu gitu. Pas mereka mau pergi, si pelatih meminta si kembar 5 buat bantuin timnya latihan. Karena kebetulan anak asuhannya cewek semua. Tak pikir panjang, mereka bermain. Tak disangka, kelima orang kembar itu malah lebih jago dari lawannya. Mereka mengakui kehebatan si kembar Nakano. Nah, si Yotsuba di situ yang lebih dipuji oleh om-om itu. Bakat Yotsuba udah kelihatan di sana. Betapa strongnya dia. Terlihat di season 1 sama season 2-nya, si Yotsuba emang udah tangguh. Ternyata dari kecil dia emang udah kuat. Setelah itu, mereka mau ngelanjutin perjalanannya ke toko buat beli hadiah kesembuhan ibunya. Katanya, si om-om yang kelihatan suka sama ibunya mereka pengen ngasih hadiah juga. Tapi dia baru ingat kalau ibunya sedang dekat dengan seorang dokter. Nah, bapaknya yang sekarang. Mereka berencana buat beli bunga, tapi masih bingung beli bunga apaan. Setelah dipikir-pikir, mereka berencana beli 100 bunga anyelir. Tahu ya anyelir? Tapi pas Yotsuba mau ngitung duit di dompetnya, ternyata dompetnya hilang. Dia langsung merasa bersalah. Lalu mereka mencarinya. Si Yotsuba nampak sedih di situ karena dompetnya nggak ketemu. Lalu dia meminta maaf ke saudarinya yang lain. Sampai si om-om itu terharu melihat kasih sayang mereka kepada ibunya. Terus Yotsuba menyarankan untuk memberikan bunga liar yang ada di sana. Yang ternyata saudari yang lainnya sepemikiran dengan dia. Singkat cerita, sudah malam. Mereka menunggu kedatangan ibunya pulang. Pas ibunya pulang, mereka langsung berterima kasih karena udah jagain mereka berlima.
seorang diri. Seketika si ibu yang terlihat mukanya agak sedikit seram, terdiam, lalu memeluk si kembar 5 tersebut. Si ibu terharu. Si ibu terharu di situ. Si ibu melihat mereka sehat aja, si ibu udah senang banget, udah bersyukur pokoknya. Singkat cerita, mereka mau pergi wisata sekolah dan diantar oleh ibu mereka ke stasiun kereta. Yang ditemani laki-laki dokter tersebut, yang kata ibunya, dia cuma pengagum ibunya doang. Tapi di sisi lain, Itsuki terus menempel meluk ibunya, padahal keretanya mau berangkat. Pas mereka di dalam, emang udah kebiasaan dari kecil. Mereka main kartu. Bah. Setelah mereka sampai di Kyoto, tiba-tiba salah satu dari mereka tabrakan sama cewek yang disukai Butaro dulu, yang rambutnya hitam itu tuh. Siapa tuh namanya tuh? Karena supaya kagak kepisah, si kembar 5 memutuskan buat pegangan tangan, tapi Yotsuba doang gak mau. Alhasil, Yotsuba terpisah seorang diri di sana. Yotsuba di situ masih kepikiran antara mau jalan-jalan sendiri atau mau mencari saudarinya. Setelah itu, Yotsuba melihat Butaro yang lagi sendirian. Lalu datang emak-emak yang menghampiri Butaro. Kalian pasti ingat kejadian pas di sini. Nah, karena Yotsuba melihat Butaro gak bersalah, dia membela Butaro. Di situ Yotsuba memutuskan buat mengikuti Butaro. Mereka berjalan-jalan di situ. Yotsuba lalu membeli jimat sebanyak 5 biji. Singkat cerita, hari udah malam, terus si Butaro ngajak buat naik bus. Tapi uang si Yotsuba habis buat dibeliin jimat yang tadi. Si Butaro marah-marah karena beli jimat sampai 5 biji. Di situ dia nggak tahu kalau Yotsuba memiliki kembaran. Di sisi lain, uang Butaro tinggal 200 yen dan gak akan dipinjemin kepada si Yotsuba. Tak lama kemudian, uang 200 yen tadi malah dimasukkan ke sumur permohonan gitu. Si Butaro bercerita kalau dia orang miskin dan biasanya cuma memakai kepingan 5 yen doang. Padahal uang tadi bisa dipakai nelpon, tapi Butaro yakin mereka bakal dicariin. Yotsuba nampak bingung sama si Butaro. Terus Yotsuba bertanya, apa tidak berat jadi orang miskin? Katanya. Si Butaro gak ngerti apa yang si Yotsuba katakan. Lalu Yotsuba menambahkan, keluarganya juga miskin. Di situ Yotsuba cerita banyak tentang ibunya yang banting tulang ngurusin mereka. Yotsuba gak masalah hidup miskin, cuman dia kasihan aja kepada ibunya yang berjuang sendirian. Nah, disitulah Yotsuba berjanji buat belajar dengan giat supaya pintar dan bekerja di perusahaan yang gajinya tinggi. Si Butaro terkagum-kagum dengan Yotsuba yang kelihatan dewasa. Nah, si Butaro juga jadi termotivasi dengan omongan si Yotsuba bahwa semuanya bisa berubah bila aku mau berubah, kata si Butaro. Yang awalnya Butaro udah putus asa, kini dia semangat lagi. Karena Butaro punya adik perempuan, dia punya impian untuk buat bank besar biar hidup adiknya serba mudah. Yotsuba langsung meraih tangan si Butaro dan bilang, ayo kita berjuang bersama, kata si Yotsuba. Lalu mereka memohon di situ. Tak lama kemudian, ada orang yang gak dikenal. Si Yotsuba lalu dibawa. Pas di penginapan, si Nino udah kelihatan centil di situ. Karena si Butaro belum tahu mereka kembar 5, ampe-ampe yang lainnya dianggap Yotsuba. Mulai dari situ, Yotsuba mengubah penampilannya, memakai bando pita. Dengan begini, gak akan salah orang lagi. Tapi ibunya masih meragukan hal itu. Ternyata, dulu itu Yotsuba yang paling pintar dari yang lainnya, teman-teman. Tak lama, Itsuki datang. Penampilan dia pun berubah. Dia memakai aksesoris bintang di rambutnya. Intinya di situ Yotsuba pengen beda dari yang lainnya. Tapi kata ibunya, meskipun Yotsuba kini berada di atas, mereka tetap istimewa, kata ibunya. Jadi apapun yang terjadi, harus bersama-sama. Singkat cerita,
Ibu mereka meninggal. Mereka menangis tanpa henti. Di situ Itsuki pengen jadi ibunya mereka. Mereka mau ke rumah kakeknya, cuman melihat kondisi kakeknya juga yang kerepotan. Yang akhirnya mereka pasrah dan mungkin akan berpisah. Tak lama kemudian, laki-laki dokter yang dekat sama ibunya mau bertanggung jawab dan mengurus mereka. Singkat cerita, mereka udah SMP. Hidup mereka sudah berubah ketika tinggal bersama laki-laki itu. Tapi Yotsuba sekali lagi gak bisa hidup bersama mereka.